Puji nama Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan. Renungan hari ini saya bacakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, Allah menyatakan diri sebagai pribadi yang maha kudus di dalam kehidupan kita. Dan sebagaimana Dia berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi mau atau tidak, setuju atau tidak, kita harus hidup dalam kekudusan. Karena apa? Karena sejak kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini menjadi miliknya. Kalau kita menjadi miliknya dan Dia adalah Allah yang Maha Kudus, maka Tuhan katakan, kamu harus kudus. Karena memang kita ditebus oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan dari kehidupan manusia lama kita, dari dosa-dosa dan pelanggaran kita, dan kita diangkat menjadi miliknya, menjadi anaknya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi status kita menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, maka kalau Allah itu kudus, Maha Kudus, bahkan kita diminta juga untuk tetap hidup dalam kekudusan setelah kita disucikan oleh kuasa penebusannya. Dan kata kudus ini berasal dari kata kados. Kados itu punya arti dipisahkan. Dipisahkan dari yang lain. Bukankah kehidupan kita sejak kita menjadi miliknya, kita dipisahkan. Kita tidak lagi berstatus sebagai manusia duniawi dan hidup dalam gaya hidup orang-orang duniawi. Makanya dihimbau dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena kita ini sudah menjadi anak-anak Allah. Nah, kata dipisahkan ini menunjukkan betapa Allah ingin kita meninggalkan hal-hal yang lama, manusia lama kita, karakter yang lama, dan harus berangkat dan berjalan kepada satu perubahan hidup, kelahiran yang baru. Perubahan yang membawa kita juga menikmati berkat-berkat yang baru. Kehidupan yang istimewa karena sekarang saudara ada yang punya, yaitu Yesus. Dan sebagai miliknya, kita ini istimewa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia peduli. Apapun yang kita rasakan, Dia selalu ingin yang kita rasa adalah satu sukacita, damai sejahtera yang dari surga. Tuhan ingin setiap saat, setiap waktu kita merasakan kehadirannya, merasakan kekuatan kasih sayangnya di dalam kehidupan kita. Sehingga mulut kita senantiasa penuh ucapan syukur. Walaupun di tengah-tengah pembentukan pendewasaan, Dia mengizinkan kesulitan, masalah, persoalan datang kepada kita. Tetapi semuanya adalah untuk menunjukkan betapa Dia peduli, untuk menunjukkan bahwa Dia pun juga akan selalu melakukan mujizat, untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah pribadi yang tidak lemah tetapi kuat. Kenapa? Karena memiliki roh Allah, kuasa Allah dalam hidup kita. Kenapa kita harus memiliki kekudusan? Ya, karena di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 di sana dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menghadap Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ternyata kekudusan itu juga merupakan hiasan dalam kehidupan kita. Perhiasan dalam hidup kita itu kekudusan. Jadi anak Tuhan itu identik dengan kekudusan. Betapa pentingnya untuk kita menjaga pikiran, hati, perkataan, sikap tingkah laku kita, supaya kita tetap berada dalam koridor, dalam ruang lingkup kekudusan ilahi yang dari surga. Dan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14, di sana dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Kenakan selalu kekudusan. Terus pelihara kekudusan. Ya. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tidak seorang pun akan melihat Tuhan, berarti tidak akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan klimaksnya tidak mungkin orang itu berada di mana Tuhan ada di sana. Ya, kalau Tuhan itu bertahta dalam tahta kemuliaannya di sorga, berarti kalau orang itu tidak berhiaskan kekudusan, tidak ada dalam kekudusan, tidak hidup dalam kekudusan, dia tidak akan berada di dalam sorga. Karena itu betapa pentingnya terus mengizinkan Tuhan membentuk hidup kita, dan dalam penyerahan itu kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita.
Tuhan akan menyanggupkan kita untuk kita hidup dari kekudusan kepada kekudusan, dari kebenaran kepada kebenaran, dan hidup dalam ruang lingkup kasih sayang Allah yang berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kebenaran firman-Mu malam hari ini membentuk hidup kami untuk bertumbuh semakin kokoh kuat, dan secara khusus untuk menyadarkan kami ketika Engkau menebus hidup kami dan membawa kami menjadi milik-Mu, maka kekudusan itu menjadi bagian hidup kami. Dan selalulah Tuhan berkarya dalam hidup kami supaya kami terus berjalan dalam kekudusan. Kami boleh menjaga pikiran, hati, perkataan, sikap hidup kami supaya tetap selalu berada dalam kekudusan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan setiap kali ada pelanggaran perkataan, perbuatan yang tidak berkenan kepadamu, segera ingatkan kami Tuhan, supaya kami dapat membereskannya di hadapan-Mu, dan supaya kekudusan itu tetap senantiasa tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.